Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran gaya dan gerak kelas 4 semester 2 tema 7 dengan saya Bapak Erwin Trisna Barata. Check it out. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Guru ingin berkenalan dulu ya. Oke, nama Pak Guru adalah Bapak Erwin Trisna Barata. Pak Guru biasa dipanggil oleh Pak Erwin ya. Kemudian Pak Guru mengajar di SD Negeri Kunir Kidul 1, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang ya. Alamat rumah Pak Guru adalah di Perumahan Mutiara Kunir Residen Blok A1 Kunir Lumajang. Oke anak, sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru ingin berpesan kepada anak bahwa kita harus selalu memiliki motivasi dalam belajar. Kita harus punya moto ya, seperti Pak Guru contohkan ini, misalnya tiada hari tanpa belajar. Itu adalah salah satu moto yang perlu anak-anak pahami dan perlu anak-anak lakukan supaya anak-anak tidak malas dalam belajar. Oke, siapa anak ya? Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa memahami jenis-jenis gaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak bisa mengetahui manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak ya? Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis gaya, Pak Guru jelaskan dulu apa sih gaya itu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Itu adalah gaya. Oke, setelah paham gaya, kita akan masuk ke jenis-jenis gaya. Oke, gaya itu yang pertama ada gaya otot. Gaya otot yang seperti kita punya ini ya, otot Pak Guru ini ataupun anak-anak itu mempunyai otot. Kemudian yang kedua ada gaya listrik. Yang ketiga itu adalah gaya magnet. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Yang kelima adalah gaya bekas, dan yang terakhir yang keenam adalah gaya gesek. Baik anak, mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Ya, oleh otot tubuh kita. Contohnya saja pada saat kita melakukan kegiatan tarik tambang, maka kita akan menggunakan otot tubuh kita untuk menarik talinya ya. Kemudian contohnya selanjutnya pada saat anak-anak mendorong meja, maka kita menggunakan gaya otot. Itu adalah pengertian dari gaya otot ya. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik, seperti halnya listrik yang ada di rumah kita ya, ataupun listrik-listrik yang ada di sekolah gitu ya. Jadi pada saat anak-anak menggunakan muatan listrik atau gaya listrik, hati-hati, karena pada saat kita memasukkan ke colokan listrik atau ke kontak, anak-anak kalau tidak hati-hati bisa setrum, maka akan fatal akibatnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnetnya apa sih bentuknya? Ya. Ini contohnya seperti Pak Bro contohkan. Ini adalah salah satu contoh magnet, yaitu magnet U. Magnet U. Ada yang magnet batang, ada yang magnet batang ya. Tapi yang Pak Guru contohkan di sini adalah magnet U. Magnet itu bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya saja paku ya, yang Pak Guru contohkan ini ya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Ya. Nih contohnya saja, misalnya buah. Ini buah yang jatuh dari pohonnya, maka dia selalu jatuh ke bawah. Dan begitupun juga semua benda yang ada di permukaan bumi, maka dia akan selalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi, termasuk Pak Guru dan anak-anak semuanya, sehingga kita selalu berada di permukaan bumi, tidak melayang ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis itu adalah benda lentur ya. Contohnya saja panahan. Pada saat kita bermain panahan, maka kita menarik benda elastis sehingga
busur panah bisa melesat. Ya, contoh yang kedua, misalnya pada saat anak-anak bermain ketapel, nah itu pada saat kita tarik itu karetnya, maka ketapel bisa melontarkan batu yang berasal dari ketapel tersebut. Ya, itu adalah gaya bekas. Kemudian untuk yang terakhir adalah gaya gesek. Yang keenam ini ya, gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan seperti tangannya Pak Guru ini. Nah, maka ini adalah termasuk gaya gesek. Ya, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat anak-anak naik sepeda, nah ini contoh sepeda yang sedang berjalan ini, maka itu terjadi gesekan antara roda dengan jalan, sehingga anak-anak tidak jatuh pada saat menaiki sepeda, tidak tergelincir ya, karena rodanya sudah bergesekan dengan aspal ataupun dengan jalan. Itu anak-anak ya, itu adalah jenis-jenis dari gaya. Setelah itu kita akan menguasai tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih manfaatnya? Anak-anak harus tahu ya. Oke, yang pertama, gaya otot. Gaya otot itu pada manusia untuk berenang, untuk melompat, kemudian untuk menulis, membaca dan lain sebagainya. Sedangkan pada hewan, gaya otot digunakan untuk menangkap mangsa ya. Kemudian untuk menarik baja, akan menarik reman, itu adalah pada hewan. Kemudian manfaat gaya listrik untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyalakan lampu di jalan maupun di rumah, sehingga jalan ataupun rumah bisa terang dalam waktu malam hari. Kemudian yang kedua, untuk menyalakan televisi, untuk menyalakan kulkas, mesin cuci, kipas angin dan lain-lain, sehingga anak-anak bisa memakai peralatan tersebut ya. Tuh. Kemudian manfaat gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Untuk apa ya gaya magnet? Untuk menunjukkan arah kompas. Karena kalau tahu kompas yang menunjukkan arah utara, itu dia menggunakan medan magnet atau gaya magnet di dalam. Yang kedua, untuk mencari benda-benda dari logam. Misalnya pada anak-anak mempunyai jarum yang berserakan atau jatuh di karpet, kita bisa menggunakan magnet untuk mengambilnya ya, sehingga bisa dengan mudah mengumpulkan lagi jarum-jarum yang tadi berserakan. Yang ketiga, untuk mengunci kotak pensil maupun tas. Anak-anak punya tas, punya kotak pensil, biasanya itu ada yang terbuat dari logam itu kuncinya, sehingga pada saat ditutupkan berbunyi cedik gitu ya, sehingga dia bisa terkunci dengan baik. Itu. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi manfaatnya adalah untuk menahan benda-benda supaya tetap di permukaan bumi, seperti Pak Guru dan anak-anak tadi, sehingga tetap di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap di permukaan bumi. Apa sih atmosfer? Atmosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi, fungsinya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, dan bisa untuk kita gunakan untuk bernafas, karena di dalam atmosfer itu juga terdapat oksigen. Gitu kan ya. Oke. Kemudian manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya adalah di sini gaya bekas. Yang tadi untuk pembuatan sebuah bed atau tempat tidur, sehingga kita bisa nyaman tidurnya ya. Kemudian yang kedua, untuk bermain ketapel dan bermain panahan tadi Pak Guru ya. Yang terakhir, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya gesek. Gaya gesek fungsinya yang pertama untuk membantu benda-benda bergerak tanpa tergelincir, contohnya roda sepeda tadi ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Sama halnya di sepeda. Pada saat kita rem di sepeda, maka sepeda bisa berhenti. Kenapa? Karena roda yang berputar tadi digesek oleh rem sehingga bisa berhenti. Itu adalah fungsi dari gaya gesek. Paham anak-anak ya? Saya kira cukup sekian dulu dari Pak Guru. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya yang lebih menarik lagi. Pak Guru berpesan supaya anak-anak selalu menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan, supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Gitu anak-anak ya. Sekian dulu dari Pak Guru. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.